Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan iNews Terkini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Terkini dari informasi rencana pengukuran ulang lahan sengketa di kawasan Tapak Kuda, Kota Kendari berujung ricuh. Sejumlah warga menolak kehadiran tim Pengadilan Negeri Kendari yang akan melakukan pengukuran hingga petugas terpaksa dievakuasi menggunakan mobil barakuda. Pemetaan ulang yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kendari di Jalan Tapak Kuda, Kota Kendari, Kamis siang berujung ricuh. Kericuhan berawal saat juru ukur dan petugas sita Pengadilan Negeri Kendari hadir di lokasi lahan sengketa antara warga dan pihak pemohon Adi Jaya. Sehingga tim Pengadilan Negeri Kendari terpaksa dilarikan dengan mobil barakuda. Jadi bahwa dengan hadirnya tadi Abdi Jaya bin Lode Hatal ini, kenapa kemudian kita tolak? Karena kita berdasarkan dudukan hukumnya, seperti yang dijelaskan oleh kuasa hukum kita tadi, kami menolak konstatering itu karena Abdi Jaya ini bukan orang yang berperkara di perkara 48 PDT. Itu sudah habis masa berlakunya di tahun 99. Nah, kalau kita lihat di peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah atau di peraturan yang terbaru ini, bahwa HGU yang berakhir masa berlakunya itu secara otomatis tanah itu kembali menjadi tanah negara. Usai tim Pengadilan Negeri Kendari dievakuasi, warga yang melakukan aksi penolakan pengukuran ulang pun bubar. Pihak pengadilan masih berupaya menjadwalkan kembali pengukuran ulang lahan sengketa tersebut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Dua kelompok warga yang saling klaim atas kepemilikan lahan di kawasan Pasar Sentral Pekabata, Polewali Mandar terlibat bentrok. Bentrok dipicu salah satu pihak berusaha mendirikan pagar di depan puluhan kios pedagang. Bentrokan tak dapat dihindari saat massa dari salah satu kelompok yang mengklaim atas lahan seluas 6.800 meter di kawasan Pasar Sentral Pekabata, Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali Mandar, mencoba mendirikan pagar seng. Aksi pemagaran di depan kios pedagang memicu kericuhan. Pihak ahli waris yang juga mengaku memiliki hak atas lahan tersebut melakukan perlawanan. Situasi sempat memanas, dua kelompok massa terlibat adu mulut hingga saling dorong. Di atas lahan tersebut berdiri lebih dari 50 kios pedagang yang telah beraktivitas selama bertahun-tahun. Kalau sekarang ini saya merasa kurang senang. Sebenarnya kemarin ada panggilan surat untuk mediasi. Waktu di pagar ini saya merasa sedih, bercampur itu kurang paham bagaimana sebenarnya hukum ini. Karena kita ini negara hukum. Kenyataannya begini pemagaran. Sudah ingkrah, bahkan pihak Baso Como itu sudah melakukan gugatan pembatalan sertifikat tersebut, tetapi tidak berhasil, selalu ditolak kan di PT Tun Makassar gitu. Pada saat itu masih ujung pandang gitu, sampai di kasasi seperti itu. Aparat kepolisian masih berjaga di lokasi untuk mencegah bentrokan susulan antar dua kelompok yang berseteru. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah sekaligus toko grosir di Samosir, Sumatera Utara terbakar. Kebakaran ini sempat membuat panik warga karena tumpukan kembang api dan petasan ikut meledak. Akibat kebakaran, salah seorang penghuni ruko tewas diduga masih tertidur saat kebakaran terjadi. Ledakan kembang api hingga petasan dari sebuah rumah sekaligus toko grosir yang terbakar di Desa Simbolon, Kecamatan Palipi, Samosir, Sumatera Utara sempat membuat panik warga. Kebakaran toko grosir milik di Pos Naibaho ini terjadi pada Kamis pagi saat toko masih tutup dan pemiliknya masih tertidur lelap. Kobaran api langsung membesar, membakar seluruh isi toko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari.
2 unit damkar milik Pemkab Samosir yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Namun naas, salah seorang penghuni ruko yang merupakan anak di pos Naibaho, yakni Andi Naibaho, ditemukan tewas di dalam kamarnya, diduga masih tertidur lelap saat kebakaran terjadi. Dugaan sementara kebakaran dipicu akibat korsleting listrik yang menyambar petasan hingga kembang api sebelum api membesar, membakar seluruh bangunan ruko. Polisi dari Polres Samosir kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Demikian iNews terkini, pemirsa, Anda akan kembali menyaksikan program iNews Sore bersama rekan saya Anita Dewi.